Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, hari ini kalian akan belajar menelaah kebahasaan teks berita. Kebahasaan teks berita yang pertama, penggunaan bahasa baku. Kedua, penggunaan kalimat langsung. Ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Keempat, penggunaan kata kerja mental. Kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Nah, karena materi ini lumayan banyak, hari ini Ibu hanya akan menjelaskan 3 dulu, yaitu bahasa baku, kalimat langsung, dan konjungsi bahwa. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak baik-baik penjelasan dari Ibu, karena setelah ini kalian akan berlatih mengerjakan soal-soal berkaitan dengan materi hari ini. Yang pertama tadi adalah penggunaan bahasa baku. Apa itu bahasa baku? Bahasa baku adalah bahasa yang menggunakan kata yang sesuai dengan aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bersumber dari Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, dalam berita, penggunaan bahasa baku ini sangat penting. Kenapa penting? Agar berita yang disampaikan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Jadi dalam berita tidak menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang populer. Berikut contoh kata baku dan kata tidak baku. Nih, ada kata tidak baku enggak. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia kata enggak tidak ada karena tidak baku. Yang ada adalah tidak. Ya, yang kata bakunya tidak. Contoh lain, misal biarin. Nah, ini tidak baku. Kata bakunya adalah biarkan. Oke, paham sampai sini? Yuk, lanjut yang kedua. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Adapun ciri-ciri kalimat langsung, yang pertama, penulisannya ditandai dengan tanda petik ganda, tanda kutip. Ingat, kalimat langsung itu harus ada tanda kutip. Kemudian yang kedua, huruf pertama yang dipetik harus huruf kapital atau huruf besar. Ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca. Untuk lebih jelasnya, simak contoh berikut. Nah, di sini ingat, penulisan kalimat langsung ditandai dengan tanda kutip. Nah, ini tanda kutip 2. Ini menunjukkan kalimat yang diucapkan secara langsung. Oleh siapa? Di sini ada keterangannya, oleh Sutama. Kemudian kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik huruf besar. Nah, berarti yang ini nih, pelaku. P-nya harus besar. Jadi setelah tanda kutip menggunakan huruf besar. Kemudian ketiga, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca. Nah, mana kalimat petikan, mana kalimat pengiring? Kalimat petikan, nah ini yang ada tanda kutipnya nih. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Ini adalah kalimat petikan.
ucap sutama. Nah, ucap sutama ini kalimat pengiring. Antara kalimat petikan dan kalimat pengiring harus diberi tanda baca. Nah, ini ada tanda koma ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal di bawah ini yang merupakan contoh kalimat langsung, nah kalian cukup cari pertama, cari yang menggunakan tanda kutip. Itu pertama. Kedua, setelah tanda kutip, lihatlah yang menggunakan huruf besar. Ingat, setelah tanda kutip harus huruf besar. Setelah itu, perhatikan tanda baca antara kalimat langsungnya dengan kalimat pengiring. Nah, paham ya sampai di sini? Oke. Berikutnya yang ketiga, yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Nah, penggunaan konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikutinya dan digunakan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contoh, perhatikan di sini ada dua contoh. Yang di atas kalimat langsung, yang di bawah kalimat tidak langsung. Nah, bagaimana caranya mengubah kalimat langsung ini menjadi kalimat tidak langsung? Nah, contohnya ini kalimat langsung, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya, kata Sutaman. Ketika kalian mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, yang pertama adalah lihat pengiringnya. Di sini pengiringnya adalah pengiring keterangan orang yang mengucapkan kalimat itu. Di sini adalah Sutaman kata Sutaman. Pengiringnya pindah ke depan. Sutaman mengatakan. Nah, pengiringnya pindah ke depan. Sutaman mengatakan, ditambah konjungsi bahwa. Konjungsi itu adalah kata penghubung. Ditambah bahwa. Sutaman mengatakan bahwa pelaku sudah kami. Nah, kami dirubah menjadi mereka. Jadi kata ganti orang pertama dalam kalimat langsung dirubah menjadi kata ganti orang ketiga. Sutaman mengatakan bahwa pelaku sudah mereka tetapkan sebagai tersangka. Saat ini mereka sudah mengembangkan kasusnya. Nah, tanda kutipnya dihilangkan. Dalam kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda kutip. Ya, itu yang perlu kalian ingat. Pertama, pengiringnya pindah ke depan, kemudian tambahkan kata bahwa. Nah, kemudian kalimat langsungnya dituliskan, tetapi ingat, rubah kata ganti orangnya. Di sini ada kata ganti kami, ubah menjadi mereka. Nah, kalau seandainya di sini kata gantinya kata ganti orang pertama, misalnya pelaku sudah saya tetapkan sebagai tersangka, maka dalam kalimat tidak langsungnya pelaku sudah dia tetapkan. Jadi kalau saya rubah menjadi dia, kalau kami ubah menjadi mereka. Nah, sampai di sini paham? Oke, mudah-mudahan kalian paham. Setelah pembelajaran ini, ada soal yang harus kalian kerjakan. Ketika kalian merasa kesulitan saat mengisi soal, silahkan buka kembali video ini
dengarkan, simak baik-baik apa yang dijelaskan. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.